Assalamualaikum Bu Jenny. Waalaikumsalam Bu Marta. Apa kabarnya Bu Jenny? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu Alhamdulillah gimana? ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat juga seperti Bu Jenny. Alhamdulillah. Apa yang Ibu ingin saya lihat dari kegiatan observasi nanti Bu Jenny? Dari kegiatan observasi coaching nanti, saya berharap Ibu mampu melihat kompetensi coaching saya, Ibu. Jadi saya nanti akan mengamati coaching Ibu ya. Lalu apa saja kompetensi yang sudah Ibu miliki? Sepertinya dari ketiga kompetensi itu, mulai dari present, mendengar aktif, sama mengajukan pertanyaan berbobot, saya sih udah memiliki ketiga-tiganya pada dasarnya, Ibu. Oke, jadi Ibu sudah memiliki ketiga-tiganya ya Bu ya. Hmm. Dari ketiga itu, menurut Ibu yang mana yang akan Ibu tonjolkan nanti pada saat observasi Bu? Yang ingin saya kembangkan gitu ya Bu ya, bagian mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Saya merasa masih kurang lah di bagian ini. Oke Ibu. Nah, pada bagian pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, kalau kita beri skala Bu, kira-kira Ibu berada di skala berapa Bu? Kalau mungkin kita punya ada angka 1 sampai 10, Ibu sekarang berada di angka berapa? Kayaknya masih di angka 5 deh Bu. Jadi sekarang posisi Ibu untuk pertanyaan yang berbobot di angka 5 ya Bu ya. Iya, Jadi Ibu akan meningkatkan ke posisi angka berapa lagi nanti nih Ibu? minimal 7 sih Bu. Kalau bisa 8 begitu ya Bu. Oh ya, mudah-mudahan ya Bu ya. Iya. Lalu apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai 7 atau 8 itu Ibu? Kayaknya kalau sebelum melaksanakan coaching, Ibu, saya persiapannya melihat video tutorial di YouTube, Ibu, lalu mencari pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan alur Tirta, gitu, Ibu, serta meningkatkan kompetensi seperti hadir secara penuh bersama coach, sama mendengarkan secara aktif gitu si coach saya gitu, Ibu nanti. Oke. Kemudian Bu, apa indikator ketercapaian Ibu nanti saat observasi untuk mencapai angka yang Ibu harapkan tadi Bu? Mungkin indikatornya kalau pertanyaan saya itu sudah mampu menggali pengalaman dari coach saya sehingga nanti coach saya itu mampu menyelesaikan masalahnya dan menggali potensi-potensinya gitu Ibu. Baik Ibu, kita lihat nanti ya Bu ya, saat Ya. pelaksanaan observasi, mudah-mudahan berjalan sesuai dengan yang Ibu harapkan, sesuai dengan yang Ibu rencanakan. Mm-mm. Nanti kita ketemu lagi ya Bu ya. Iya, baik Ibu. Oke Terima Ibu, kasih Bu terima Marta. kasih Bu. Iya, Ya, sama-sama Bu Marta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jenny. Gimana kabar Ibu Lia hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Jenny gimana? Sehat juga? Alhamdulillah sehat Ibu. Terima kasih ya Alhamdulillah. Beli ya, udah hadir di sini bersama saya. Oh iya, makasih juga Bu Jenny. Saya makasih ini. Oke Bu Lia, apa nih yang mau Ibu Lia ceritakan ke saya pada pertemuan kali ini? Sore ini saya mau cerita nih tentang keresahan saya ya, Bu Jenny ya. Jadi Ya, saya tuh ada keresahan tentang kemampuan matematika murid saya ini kok rasa-rasanya rendah sekali. gitu ya. Oh, oke. Menurut Ibu, rendah apa sih kompetensi siswa Ibu kalau di skala 1 sampai 5 mungkin? Di skala berapa sekarang Ibu? Mungkin di satu kali ya, Bu Jenny ya. Begitu ya, Bu. Menurut saya, soalnya memang sangat rendah sekali. Oh, gitu. Berapa Hmm. orang siswa Ibu dalam kelas Ibu? Karena saya ini kan megang kelas 7 itu yang satu kelas sekitar 20 lah, 20 sampai 21 lah paling banyak. Oh gitu. Jadi kalau dipersenkan nih Ibu dalam satu kelas itu berapa persen yang betul-betul satu itu? Apakah keseluruhan gitu Ibu?
Dari 20 siswa itu mungkin hanya satu atau dua saja yang kemampuannya bisa dikatakan bagus, yang lainnya itu ya begitulah. Gitu ya, oke. Nah, Iya, Ibu, berarti menurut Ibu kemampuan siswa Ibu rendah nih. Memangnya iya kalau betul. standar Ibu atau idealnya siswa Ibu tuh kemampuannya seperti apa gitu Ibu? Iya, kalau misalnya mau kita nilai dari 1 sampai 5, setidaknya setidaknya 4 lah ya. Mm-mm. Setidaknya 4. Jadi ketika mereka berada di posisi 4 itu artinya mereka sudah memiliki kemampuan matematis yang bagus, khususnya di pemecahan masalah. Oh gitu, di pemecahan. Mm-mm. Bisa Ibu jelaskan secara detail pemecahan masalah siswa Ibu tuh rendahnya tuh bagaimana begitu? Di bagian apanya gitu Ibu? Iya, jadi ketika pembelajaran di kelas itu kan di Mm. awal biasanya, karena saya biasanya pakai problem based learning ya, Bu Jenny. Ya. Jadi ketika ada permasalahan disajikan di awal, dibahas di kegiatan awal, itu mereka bisa memahami dan bisa menyelesaikan. Tapi ketika mereka dapat permasalahan baru, walaupun masih dengan konsep yang sama, tetapi diubah sedikit saja konteksnya, itu mereka udah bingung lagi. Nah, Oh, jadi dari situlah bisa dikatakan, oh, rendah sekali kemampuan pemecahan masalah mereka. oh gitu. Jadi secara Mm-mm. konteksnya nanti dengan konten yang sama itu sudah susah gitu ya Bu ya? Iya, betul, betul, betul. Hmm. Menurut Ibu apa yang membuat siswa Ibu demikian Ibu? Mungkin saya rasa karena mereka belum terlalu paham sebenarnya tentang konsepnya, makanya mereka hanya paham konsep itu pada konten itu saja. Jadi mereka tidak bisa membawa ke konteks yang lain, walaupun sebenarnya masih sama konsepnya. Jadi menurut saya hal itu karena sebenarnya mereka belum terlalu memahami konsep yang sebenarnya. Oh Seperti itu, Bu gitu. Jenny. Iya. Eh, apa nih yang kira-kira yang bisa Ibu lakukan atau mungkin selama ini Ibu lakukan ada perubahan sedikit mungkin kepada siswa Ibu atau setelah ini ada nggak kira-kira yang bisa Ibu lakukan supaya secara konteks siswa Ibu ini memahami Ibu? Biasanya kan saya eh, menyajikan permasalahan ya. Mungkin nanti Hmm. permasalahan yang disajikan lebih lebih kontekstual kali ya dengan kehidupan mereka sehari-hari supaya mereka lebih memahami konsepnya. Oh, artinya Ibu mau menyajikan beragam konteks gitu ya, Bu ya? Iya, mungkin nanti saya bisa petakan mereka berdasarkan minat. Jadi pengelompokannya itu berdasarkan minat. Jadi nanti saya akan melakukan diferensiasi konten untuk misalnya kalau saya mengelompokkannya berdasarkan minat di olahraga, Iya, seni, iya. berarti nanti yang di kelompok olahraga konteksnya atau permasalahannya permasalahan yang berkaitan dengan olahraga dan seterusnya. Oh, Kayaknya gitu gitu. deh. Oh, jadi Mm. mungkin dengan minat tadi siswa Ibu bisa lebih mengingat atau lebih lengket mungkin di Iya, betul pikirannya betul. gitu mungkin Ibu ya? Maksudnya Iya, ke betul Bu Jenny, betul. Oh, begitu. Nah, Ibu udah punya rencana nih. Kira-kira kapan nih Ibu mau melakukan yang seperti ini, Ibu? Yang seperti Ibu rencanakan itu? Dalam waktu dekat ya Bu Jenny, karena kan ini masih minggu-minggu mid semester. Nanti setelah Hmm. ini berarti saya akan masuk lagi itu di hari Senin, saya masuk di kelas 71. Berarti sebelum itu saya juga sudah harus mendapatkan hasil pemetaan nih. Karena kan tadi saya bilang mau melakukan pemetaan, berarti Ya. hasilnya udah saya dapatkan dulu, Hmm. kemudian saya petakan. Jadi saat masuk kelas, saya sudah menyiapkan konten yang harus diberikan kepada murid saya. Oke, aduh, bagus sekali ya rencana Ibu. Kayaknya udah terstruktur gitu, Ibu. Nah, oke. Jadi Bu Lia, dari rencana Ibu tadi, siapa yang kira-kira bisa Ibu libatkan? Kayaknya nanti saya perlu kerja sama dengan guru BK deh, karena guru BK di sekolah saya itu di awal kemarin sudah melakukan pemetaan tentang gimana anak-anak minat dan bakat mereka, cuman saya belum dapat hasilnya aja. Mungkin nanti berarti saya kerja sama dengan guru BK untuk mendapatkan hasil pemetaan tentang minat itu, kemudian saya akan berdiskusi lah di grup MGMP sesama guru matematika, nanti saling sharing aja permasalahan apa yang bisa disajikan terkait konsep materi yang sedang atau akan dipelajari. Aduh, luar biasa nih Bu ya. Mm-mm. Nah, ini gitu Ibu bisa nanti koordinasi juga gitu sama guru BK sama juga dengan guru-guru satu rumpun mata pelajaran nih Ibu ya. Iya, betul sekali, Bu Jenny. Oke. Nah, menurut Ibu nih dari perbincangan kita apa nih yang Ibu dapatkan?
Saya jadi sudah dapat gambaran. Tadi kan di awal saya resah nih, gimana ya cara meningkatkan kemampuan pemecahan masalah atau kemampuan matematis siswa saya. Nah, sekarang saya udah tergambar nih. Kok nggak kepikiran ya dari tadi? Mungkin kalau saya nggak ngobrol sama Bu Jenny, nggak nemu juga nih saya solusinya. Terima kasih ya Bu Jenny ya. Oke, baik Ibu. Saya juga terima kasih Ibu sudah hadir di sini. Saya banyak belajar nih dari Ibu. Mudah-mudahan kita 1 atau 2 minggu ke depan bisa bertemu lagi ya Ibu ya. Saya ingin Insya Allah, mendengarkan insya Allah. cerita dan pengalaman Ibu lagi. Boleh, Oke boleh, boleh, ya, boleh. terima kasih ya sudah hadir. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi juga. wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Jenny. Waalaikumsalam Ibu Marta. Baik Bu Jenny. Setelah Ibu melakukan coaching tadi, kira-kira apa perasaan Ibu sekarang Bu Jenny? Lega sih Ibu, senang juga gitu Ibu. Tadi saat observasi kompetensi Ibu sudah berada di level 5. Nah, sekarang menurut Ibu, Ibu sudah berada di level berapa Bu Jenny? Setelah melakukan coaching tadi, kayaknya udah sesuai dengan yang saya harapkan sih Ibu, udah di level 7 Ibu. Iya, berarti sudah level 7 sekarang ya Bu ya. Iya. Dari yang saya amati, saya sudah melihat Bu Jenny di level yang itu kok Bu. Karena Bu Jenny sudah memuat pertanyaan yang berbobot. Coach Bu Jenny juga sudah mampu menggali potensi dan mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh Coach Bu Jenny. Sekarang saya ingin tahu dari potensi Ibu yang sekarang, menurut Ibu yang akan Ibu kembangkan itu potensi yang mana lagi Bu Jenny? Sepertinya saya tetap akan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu Ibu. Kalau seandainya sekarang level saya 7, saya ingin lebih meningkat lagi mungkin ke 8 atau 9 begitu Ibu. Ya, baik. Baiklah kalau begitu Bu Jenny, saya nanti akan merapikan lagi dokumentasi mulai dari rencana yang kemarin kita telah bicarakan, dan nanti kita akan atur lagi pertemuan sekitar 3 atau 4 bulan ke depan ya Bu Jenny ya. Iya, baik Ibu Marta. Baik Bu Jenny, saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.